Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, sudah sampai kepada sepertiga awal Ramadan, dan alhamdulillah yang di dalam ini masih full, tapi bareng anak-anak juga. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala nikmatnya, segala karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam selalu terucap, selalu tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan terbaik, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Muhammad itu dalam kitabnya beliau mengatakan, salatan yatasula biha rohul musallian alaihi bih. Sholawat itu menyampaikan kita sebagai pembaca sholawat kepada Nabi dan langsung tanpa perantara. Jadi satu-satunya hubungan kita kepada Sayyidina Muhammad, kepada Rasulullah yang langsung itu sholawat. Kalau keilmuan yang lain itu kita lewat sanad dari guru kita ke guru-gurunya, ke gurunya, ke gurunya, dan terus. Sedangkan sholawat itu langsung. Bahkan guru-guru kami itu, banyak guru kami mengatakan dan hampir selalu menyampaikan bahwa satu-satunya amalan yang dia itu walaupun sombong nih atau riya itu tetap diterima itu cuma sholawat. Sedangkan amalan lain, sholat misalnya, sholat yang 5 waktu atau ratib atau sholat lainnya, ketika riya ada di hati kita, ada kesombongan, itu langsung tertolak. Ya, untuk malam kali ini mungkin penceramah lain itu langsung nih, tapi saya bawa kitab karena saya diajarkan sama guru-guru saya itu kalau menyampaikan ya pakai kitab. Jadi kalau misalkan ilmunya salah, yuk salah kitabnya. Dan yang saya bawa langsung kitab majmu, ya, kitab rujukan utama matan Sahih Bukhari. Nah, jadi pas saya ngaji Bukhari, Pak, dulu belum lama ini, sekitar sebulan yang lalu kalau nggak salah, saya khatam, dan itu yang ngisi langsung dari Mesir. Beliau menyampaikan semuanya terus ngasih ijazah. Nah, yang menarik di kitab Bukhari ini, Imam Bukhari itu kalau nyusun kitab, di kitabnya di Sahih Bukhari itu diawali dengan ayat yang utama, yang kemudian hadis-hadis yang utama dulu, yang kemudian nanti di bawah-bawahnya baru yang hadis-hadis yang fleksibel. Contoh-contoh di kitab, di bab adab, di kitabul adab, bab tentang minum, itu ditunjukkan hadisnya mengenai tentang adab minum itu duduk. Nah, nanti di bawah bagian-bagian akhir di bab itu beliau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu pernah minum itu berdiri. Jadi di Imam Bukhari kalau nyampaikan diawali dengan yang paling utama, yang kemudian nanti di bawahnya ada yang perkara-perkara dengan kefleksibelannya. Ketika kita untuk duduk susah, misalkan di Makkah minum air Zam-Zam karena rame susah untuk duduk, nah itu boleh berdiri, misal begitu. Atau ada perkara misalkan di kereta kita susah untuk minum duduk di KRL ya, yang rame. Kalau yang kereta lain kan sudah rapi, teratur. Nah itu ya, kalau ada keterpaksaan untuk berdiri itu boleh gitu. Nah, yang saya mau bahas itu di kitab ilmu. Jadi Imam Bukhari itu dalam sahihnya
mencantum beberapa kitab. Nanti di dalam kitabnya itu mencantum beberapa bab. Di bab Kitabul Ilmi, Fadailul Ilmi, itu beliau menyampaikan menyampaikan surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahil ladzi amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala ta'ala Rabbi zidni ilma. Nah, dalam Bukhari itu disebutkan bahwa yang orang, jadi Allah berfirman di Al-Mujadilah itu, orang yang beriman dan menuntut ilmu itu derajatnya pasti dinaikkan. Ini darajat yang menurut bahasa itu enggak makrifah tapi nakirah, jadi ya sak bebasnya Allah monjak derajatnya. Dan juga di surat yang lain Allah itu juga berfirman dan itu mengajarkan kita tentang doa, Rabbi zidni ilma. Nah, kita kadang mengajarkan ke anak TPA, ke adik-adik kita, ke anak-anak kita, tapi kita sendiri juga kadang lupa untuk berdoa itu. Padahal itu sendiri Allah yang ngajarkan. Nah, terus di bab selanjutnya masih di kitab ilmu. Menariknya Imam Bukhari itu menyantumkan tentang perkara tanya jawab. Bukan langsung tentang ilmu begini enggak, tapi Imam Bukhari menyantumkan mengenai tentang ada orang. Jadi dalam riwayatnya Abu Hurairah, Imam Bukhari ambil dari Muhammad bin Sinan dari Abu Hurairah. Jadi ketika itu para sahabat sedang berkumpul duduk bareng Nabi dalam majelis di masjid yang kemudian Nabi sedang menyampaikan tentang ilmu, menyampaikan berkhutbah. Nah, ada seorang Arabi itu bertanya, mungkin ini hadis yang rada familiar ya. Bertanya, nek cara bahasa kasar ya, di maknanya hadisnya itu, jenengan itu Nabi menyampaikan tentang kiamat. Kapan kiamat itu? Nah, di majlis itu Nabi nggak langsung jawab. Sampai-sampai para sahabat sebagian mengatakan Nabi itu dengar, tapi yang sebagian lain mengatakan, oh, Nabi nggak dengar. Kemudian setelah beberapa saat beliau menyampaikan, beliau berkata, Aina arahus sa'il, di mana orang tadi yang bertanya? Terus si orang Arabi itu orang Arab yang rada pedesaan. Beliau berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, Fa'idha duyi'at al-amanatu rafi'a sautahul. Kiamat itu bakal datang ketika amanah itu mulai hilang. Terus ditanya dong, bagaimana tandanya amanah hilang itu? Kemudian Nabi menjawab, ketika apabila suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat itu bakal datang. Nah, menariknya kita sebagai umat akhir zaman cukup banyak perkara-perkara yang ya toko waton langsung dilempar-lempar aja kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Bahkan ini menarik, Pak. Saya pernah diceritakan di salah satu daerah di luar Jogja, itu ada kiai belum alim yang kemudian ada salah satu muridnya saking takzimnya sama kiai, beliau mau membangun rumah, tanya ke kiainya. Ya kan secara harusnya sebagai orang yang ahli dalam urusannya ya kepada arsitek, bukan kepada kiainya. Dan menarik, saya kuliah di UIN jurusan tafsir. Ketika semester 3 itu kami menelaah mengenai Al-Quran dan teknologi. Mungkin Ustadz Fadil ini juga tafsir juga, mungkin besok bakal ketemu dengan matkul itu. Nah, di mata kuliah itu Al-Quran dan teknologi itu kami menelaah mengenai orang-orang di media sosial. Perkara sekarang banyak nih, ada ceramah terus komentar netizen tuh wah, ada yang pro kontra,
yang sampai menjelekkan ustadz-ustadz yang sedang ceramah. Lah, karena kita nggak ada keilmuan ikut komentar, kan problem. Kita nggak mengerti metodenya, nggak tahu keilmuannya tentang apalagi perihal agama. Wah, itu problem. Dan menariknya, kami itu menelaah ada satu grup. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu mengenai tentang flat earth ya, teori bumi datar. Jadi ada grup di Facebook. Itu dosen saya itu ngajarin menunjukkan, menelaah. Menariknya di grup Facebook itu isinya tuh bukan orang-orang awam, bukan, tapi profesor, doktor, itu banyak. Dan mereka itu bukan yang dalam profesor kedokterannya di taraf agama, tapi di taraf yang berbeda-beda. Dan setiap pembahasan mengenai flat earth itu mereka menyantumkan ayat, comot masukin itu. Nah, itu yang kami teliti, dan itu kan termasuk perkara yang bukan ahlinya tapi mereka gunakan. Ya, di masjid kita di Al-Mujahidin ini alhamdulillah banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai. Bahkan pengajian di sini setiap minggunya ada, kita manfaatkan, Pak. Ada Pak Kiai Abbas yang ngajar tafsir Al-Misbah, ada Ustadz Yayan yang ngajar Bulughul Maram. Itu dikejar, Pak. Itu ngaji itu keilmuan yang benar-benar disampaikan oleh ahlinya. Gak cuman, sebagai orang tua yang kadang saya miris. Jadi kakak saya, Mas Alam, ya sering keliaran juga di sini, sering muncul. Nah, beliau juga ngajar di SD, yang kadang orang tuanya itu menekan guru untuk minta mengajarkan anaknya, tapi sedangkan di rumah orang tuanya membiarkan gitu. Ayolah kita bangun, ajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, yang kadang perkara mudah, yang harusnya mudah, kita itu sebetulnya mudah untuk menyelesaikan suatu problem, tapi karena dasarnya aja nggak selesai, jadinya ya bubar. Di Indonesia dengan banyaknya perdebatan, ini kalau di Bukhari itu semua ada jawabannya, kelar gitu. Ya mungkin sudah cukup gitu, tidak kelamaan rawehnya. Ya intinya kita tetap terus belajar, tetap ngaji, tetap mengkaji keilmuan-keilmuan. Di Mujahidin ini banyak ustadz-ustadz alim, banyak orang-orang yang ahli pakarnya, di berbagai pakar tuh ada. Saya cukup beberapa kenal gitu di orang-orang sekitar sini. Nah, Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.